Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul I Spit on Your Grave. Film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2010 yang dibintangi oleh Sarah Butler sebagai pemeran utamanya. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis yang mengasingkan diri ke dalam hutan demi mendapatkan inspirasi untuk novel pertamanya. Sayangnya, usaha mencari inspirasi malah mendatangkan peristiwa tragis. Seperti apa alur filmnya? Langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang mengendarai mobil menuju suatu tempat. Nama wanita ini adalah Jennifer Hills, seorang penulis yang mencari inspirasi yang memutuskan untuk pindah ke daerah terpencil. Jennifer yakin bisa mendapatkan inspirasi untuk novel pertamanya. Di tengah perjalanan, Jennifer memutuskan untuk mengisi bahan bakar terlebih dulu sebelum menuju rumah yang telah ia pilih sebagai tempat menyepi. Saat berada di pom bensin, Jennifer bertemu 3 pria yang bekerja di pom bensin tersebut. Pria yang rambutnya keren ini namanya Andy dan yang gemuk ini Stanley. Kemudian yang tampan ini namanya Johnny. Johnny menunjukkan arah alamat yang dituju dengan sedikit menggoda Jennifer. Dengan sedikit cair, Jennifer mengerjai Johnny hingga ditertawakan kedua temannya. Jennifer telah tiba di tempat yang dituju, di tengah hutan dengan sebuah villa kecil yang sangat diinginkannya. Sedikit bersantai di depan dermaga dengan tampilan yang seksi, menikmati kesunyian alam. Malam tiba saat sedang duduk di teras luar, Jennifer mendengar suara di dalam gudang. Jennifer menghampiri tempat tersebut, namun tidak ada apa-apa. Hanya ada berbagai peralatan kerja dan juga bubuk soda api. Kembali ke tempat duduk, Jennifer tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. Saat membersihkannya, terlihat seorang merekam Jennifer dengan kameranya. Malam berganti pagi, Jennifer mengisi waktu dengan berolahraga pagi. Tanpa sengaja, Jennifer menemukan sebuah rumah kosong yang tampaknya sudah sangat lama ditinggal pemiliknya. Jennifer kembali ke rumahnya ketika ingin membilas wajah, keran air yang keluar malah kotor dan lubang kloset malah sumbat. Jennifer menelpon pemilik rumahnya yaitu Tuan Earth, meminta agar segera memperbaiki kerusakan yang terjadi di sini. Saat selesai menelpon, Jennifer malah gak sengaja menjatuhkan handphonenya ke dalam lubang kloset. Kemudian datang tukang servis yang disuruh Tuan Earth. Dia adalah Matthew. Matthew tampak seperti orang dengan gangguan mental. Setelah selesai memperbaiki kerannya, Jennifer senang dan mengucapkan terima kasih dengan mengucup bibir Matthew. Matthew yang grogi pun segera pergi dari rumah itu sebelum Jennifer membayar upahnya. Scene berganti ke 3 kawanan yang sedang memancing di tepi sungai. Kemudian datanglah Matthew, mereka sedang mengobrol soal gadis kota itu yang tak lain adalah Jennifer. Mereka menganggap gadis kota adalah orang yang sombong dan juga liar. Matthew pun mengakui kalau dia sudah dicium oleh wanita tersebut. Kemudian Stanley memperlihatkan sebuah video rekaman ke Johnny. Video tersebut adalah video Jennifer. Ternyata yang merekam Jennifer adalah Stanley. Johnny dengan otak bejatnya merencanakan untuk menaklukkan hati gadis itu. Mereka pun memulai menyusun rencananya. Kembali ke Jennifer yang sedang melanjutkan proyeknya, dikejutkan dengan suara. Ketika dicek di luar pintu terdapat satu burung yang sudah mati. Jennifer pun keluar mengecek lebih jauh namun tidak mendapatkan apa-apa. Setelah kembali ke rumah, betapa kagetnya tampilan layar laptop Jennifer berubah. Dan tiba-tiba muncullah mereka dan mulai menyiksa Jennifer. Di sini tak banyak adegan yang bisa saya tunjukkan karena ada beberapa unsur yang sangat keras. Saat mereka melakukan aksinya, Jennifer berhasil meloloskan diri, berlari di dalam hutan dan bertemu seorang yang ternyata adalah sheriff atau polisi. Sheriff mencoba menenangkan Jennifer, kemudian membawa Jennifer kembali ke rumah tersebut, mencari keberadaan pria-pria bejat semalam. Namun betapa tak disangka, ternyata sheriff adalah kelompoknya Johnny. Di sini Johnny dan teman-teman memaksa Matthew untuk melakukan hubungan badan dengan Jennifer. Dengan terpaksa Matthew melakukannya karena Johnny mengancam akan membunuh Jennifer jika Matthew menolak. Akhirnya Jennifer tak berdaya hanya bisa sedikit memberontak terhadap aksi bejatnya mereka. Setelah selesai, Jennifer pun perlahan jalan keluar. Namun ternyata mereka masih belum puas. Akhirnya Jennifer digilir oleh mereka berempat dengan kasar tanpa ada rasa kemanusiaan. Mereka melakukannya sambil direkam oleh kamera Stanley. Dengan penuh darah, Jennifer berjalan di jembatan dan memutuskan untuk melompat ke dalam sungai. Mereka yang tak sempat membunuhnya akhirnya harus disibukkan untuk mencari keberadaan Jennifer. Hari-hari dilewati mereka dengan gelisah dan terus melakukan pencarian, namun tak menemukan keberadaan Jennifer. Matthew yang tengah dihantui rasa bersalah menyesali perbuatannya, tiba-tiba didatangi sosok Jennifer yang menyeramkan menatap tajam ke arahnya, namun menghilang dalam sesaat saja. Scene berganti ke kediaman Johnny. Stanley yang berlari menghampiri Johnny dan Andy menjelaskan kalau memori cardnya telah dicuri oleh seseorang.
Memori itu berisi bukti kebejatan yang mereka lakukan. Entah siapa pelaku yang mengirimkan memory card itu ke rumah Sheriff. Dengan penuh kemarahan, Sheriff datang dan menghajar Stanley. Johnny coba menjelaskan ke Sheriff dan menuduh Matthew pelakunya karena begitu terobsesi terhadap wanita itu. Mereka semua mencari keberadaan Matthew. Matthew dengan rasa bersalahnya kembali ke tempat tinggal Jennifer. Saat di atas tangga, Matthew terpeleset jatuh dan membuatnya tak sadarkan diri. Saat sadar ternyata Matthew sudah di rumah tua dan di depannya sudah ada Jennifer. Matthew meminta maaf sambil menangis memohon ampun dan menyesali perbuatannya. Tapi Jennifer mencekik lehernya dengan tali yang sudah disiapkan. Andy dan Stanley yang mencari Matthew hingga ke rumah tua kosong itu. Andy masuk ke dalam rumah sedangkan Stanley di luar rumah. Tanpa disangka Stanley bertemu dengan Jennifer. Saat Stanley ingin menyerang Jennifer, kakinya malah terkena jebakan. Stanley menjerit kesakitan, kemudian Andy datang tapi Andy dipukul oleh Jennifer dari belakang sampai pingsan. Saat Andy terbangun, dirinya sudah berada di atas sanggahan bak mandi dengan tangan kaki terikat. Kembali ke Stanley yang sudah diikat di pohon sembari direkam. Jennifer mengaitkan kail di kelopak mata Stanley dan mengoleskan darah ikan segar di mata dan mukanya, berharap burung gagak datang dan mematuknya. Di dalam rumah, Andy mulai disiksa dengan perlahan, hingga Andy tercelup di air soda api yang membuat wajahnya meleleh dan tewas. Sedangkan di luar, Stanley juga sudah dipatuk burung gagak hingga tewas. Kembali ke Johnny yang berada di pom bensin. Saat keluar, Johnny melihat gadis seksi sedang mengisi bahan bakar mobilnya. Saat Johnny menghampirinya, Johnny malah dipukul dengan linggis hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Johnny sudah diikat kaki dan tangannya dengan mulut yang disumpal batang besi. Aksi Jennifer kali ini lebih mengerikan lagi. Jennifer mencabut satu persatu gigi Johnny dengan tang dan menggunting otongnya hingga tewas. Kemudian Sheriff yang mendapatkan telepon dari putrinya yang mendapatkan guru les baru. Saat Sheriff berbicara dengan guru anaknya, gurunya berkata Jennifer Hills. Sontak Sheriff tahu kalau keluarganya sedang terancam. Ia pun bergegas pulang, tapi anaknya sudah dibawa pergi Jennifer. Dengan gelisah, Sheriff mencari anaknya ke taman. Saat masuk ke dalam mobil, ternyata Jennifer sudah di dalam dan memukul kepala Sheriff hingga pingsan. Saat tersadar, Sheriff sudah berada di rumah tua dengan kondisi terikat nungging dengan senapan ditancap di dalam anusnya. Jennifer datang dan mengungkit perlakuan yang ia dapatkan dari Sheriff. Memohon pun sudah tidak ada artinya lagi. Akhirnya Jennifer memasangkan tali pelatuk senapan dan diikat ke tangan Matthew yang sedang pingsan. Ini artinya jika Matthew tersadar dan bergerak, maka pelatuk senapan akan tertarik dan menembak. Ya, seperti yang diharapkan, Sheriff dan Matthew tewas dengan cara seperti ini. Film ditutup dengan Jennifer yang duduk di depan rumah dan tamat. Oke, untuk film ini menurut saya sangat mengerikan. Ketika saya menonton keseluruhan film ini, yang saya rasakan adalah tekanan yang begitu ekstrim. Setiap jeritan dan adegan membuat hati ini berat. Hampir di seluruh film ini ditayangkan aksi keras yang membuat jantung berdebar. Untuk hikmah yang dapat diambil dari film ini, jangan mencari tempat yang sepi, apalagi sebagai wanita. Karena kejahatan bukan hanya karena niat, tapi juga karena kesempatan. Waspadalah, waspadalah.